MotoGP, kembali lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi menarik seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Marc Marquez tetap berikan kontribusi meski tak tampil di seri balapan. Marc Marquez mengaku sangat ingin dapat terus berkontribusi bagi tim. Saat ini, Marquez tidak bisa berbuat apa-apa. Marquez pun tak bisa ikut menyumbang poin seperti musim-musim sebelumnya. Menurutnya, terlalu lama berada di rumah dan menepi dari lintasan adalah hal yang membosankan. Namun, ia sadar bahwa ini merupakan hal terbaik untuk memulihkan kondisinya. Marquez pun tetap mencoba memberi kontribusi untuk tim dengan cara bertukar ide kepada para teknisi Honda. Meski tak berada di lokasi balapan, namun ia tetap bisa mendapat informasi soal perkembangan motor. Menurut Marquez, penting untuk menjaga komunikasi. Bagaimanapun dirinya harus mengikuti perkembangan yang terjadi, ia tentunya berharap masukan darinya akan bisa membantu tim dalam mengembangkan motor lebih baik lagi. Kami bertukar ide sepanjang waktu dan saya mencoba memberikan kontribusi saya untuk motor balap yang akan digunakan nantinya, ujar Marquez dikutip dari Speedweek. Legenda MotoGP kasihan dengan nasib Joan Mir. Miguel Oliveira tampil baik dan berhasil raih podium. Namun sebenarnya ada satu pembalap lagi yang tampil baik, tapi justru gagal finish di posisi 3 besar. Joan Mir dari Suzuki X-Star harus gagal raih podium akibat insiden yang harus membuat race dihentikan sementara. Menurut legenda MotoGP Alex Criville, Mir seharusnya dapat memenangkan MotoGP Styria dan merebut kemenangan perdananya di kelas MotoGP. Criville merasa Mir layak memenangkan balapan karena ketika race awal berjalan setengah jalan, Joan Mir adalah pemimpin balapan. Mir mampu unggul dari posisi kedua dengan jarak hampir 2,4 detik. Akan tetapi, insiden Viñales menyebabkan balapan harus ditunda sementara waktu. Insiden lompatnya Viñales dari motor membuat steward memutuskan untuk mengibarkan red flag. Keberuntungan belum berpihak kepada Joan Mir. Ia gagal meneruskan tren positif dan harus disalip oleh pembalap lain saat race kembali dimulai pasca red flag dikibarkan. Hal itulah yang sangat disayangkan Criville. Padahal ia sudah cukup yakin jika Mir dapat memenangkan MotoGP Styria. Performa Joan Mir adalah yang paling menonjol di MotoGP Styria 2020. Namun jika bukan karena berkibarnya red flag, dia mungkin akan mencetak kemenangan pertamanya di kategori MotoGP. Alex Criville, Yamaha akan raih podium di MotoGP San Marino termasuk Valentino Rossi. Alex Criville mengaku sangat menantikan balapan di sirkuit Misano. Dirinya percaya bahwa balapan bertajuk MotoGP San Marino 2020 itu akan menjadi sirkuit di mana Yamaha mampu kembali bangkit. Lintasan sirkuit Misano adalah trek terbaik untuk mengeluarkan kemampuan Yamaha YZR M1. Di atas kertas, seharusnya pembalap yang menggunakan motor Yamaha dapat melaju sangat baik di lintasan tersebut. Criville pun mengingat sosok Valentino Rossi. Ia memikirkan jika peluang besar bisa diraih Valentino Rossi di sirkuit Misano nanti. Kami akan melihat bagaimana Yamaha pergi ke Misano, sebuah sirkuit yang di atas kertas seharusnya menguntungkan tim asal Jepang tersebut, ujar Criville dikutip dari Marca. Namun Criville menegaskan tak hanya Rossi yang mengendarai YZR M1. 3 rider lain yakni Viñales, Quartararo, dan Morbidelli juga memiliki peluang yang sama besarnya untuk menang. Rossi membutuhkan usaha ekstra jika memang ingin merebut kemenangan pertamanya di kelas MotoGP. Terakhir kali The Doctor merasakan podium tertinggi saat memenangkan MotoGP Assen Belanda 2017. Marquez memaklumi beban berat Fabio Quartararo hingga sulit pertahankan klasemen. Semenjak Marc Marquez absen, tak ada satu pembalap yang tampil mendominasi. Setiap seri balapan berpotensi memunculkan pemenang baru. Ketika Marquez dinyatakan harus menepi, banyak yang memprediksi kejuaraan MotoGP 2020 akan didominasi oleh Fabio Quartararo. Sebab Quartararo mampu tampil konsisten sejak musim lalu dan pramusim. Quartararo menunjukkan tajinya dalam 2 seri pertama MotoGP 2020. Melaju di sirkuit Jerez, dirinya selalu sukses meraih posisi pertama. Quartararo pun memuncaki klasemen dengan poin yang sempurna. Namun, 3 seri berikutnya, Quartararo kesulitan untuk bisa bersaing. Bahkan ia tak pernah lagi menginjakkan kakinya di podium.
Marquez pun cukup maklum melihat apa yang dialami Quartararo. Menurutnya, Quartararo memiliki beban yang berat setelah menampilkan performa gemilang dalam 2 seri balapan pertama. Sulit dikatakan karena pada awalnya Fabio Quartararo terlihat sangat kuat, tetapi terkadang menjadi lebih sulit ketika tekanan ada di pundak, ujar Marquez dikutip dari Speedweek. Bentuk tim satelit, Suzuki ingin bekerja sama dengan tim besutan Valentino Rossi. Beberapa tim di MotoGP masih belum memiliki tim satelit, salah satunya adalah Suzuki. Pihak Suzuki kini tengah berjuang untuk bisa membentuk tim satelit di seri MotoGP. Untuk itu, Suzuki harus mencari tim yang dapat diajak bekerja sama. Salah satu opsi terbaik adalah bekerja sama dengan tim milik Valentino Rossi, Sky Racing Team VR46. Tim tersebut masih beraksi di 2 kelas, yakni di kelas Moto2 dan Moto3. Tim besutan Valentino Rossi itu belum turun di seri MotoGP yang menjadi kelas tertinggi. Mendapati opsi untuk bekerja sama dengan Sky Racing Team VR46, manajer Suzuki X-Star David Privio mengakui bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak untuk memuluskan langkah mendapatkan tim satelit. Kami benar-benar ingin memiliki tim satelit. Kami hanya perlu menemukan seseorang yang ingin melakukannya dengan kami. Untuk saat ini, kami sedang membicarakan dengan orang-orang di paddock, ujar Privio dikutip dari GP1. Sejatinya, Sky Racing Team VR46 sendiri bisa menjadi opsi menarik untuk Suzuki karena tim tersebut berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dari musim ke musim. Valentino Rossi buka suara soal Luca Marini yang jadi rekrutan Pramac Ducati. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabatti telah mengumumkan akan merekrut pembalap asal Italia dari Moto2 untuk memperkuat tim satelit Pramac untuk MotoGP 2021. Jika melihat persaingan Moto2 2020, pembalap asal Italia itu kemungkinan besar di antara Enea Bastianini atau adik Valentino Rossi, Luca Marini. Baik Bastianini maupun Marini memang sedang menghuni papan atas klasemen sementara Moto2 musim ini. Mengenai sang adik untuk tampil di MotoGP 2021, Valentino Rossi pun angkat bicara. Dirinya merasa terhormat mengetahui tim Ducati tertarik dengan adiknya. Saya sudah lama mendengar kabar ini, kemudian jika Luca berhasil masuk ke MotoGP bersama Ducati, tentu saja kami semua akan senang, ujar Rossi dikutip dari GP1. Namun Rossi mengingatkan Marini untuk fokus mengejar titel juara dunia Moto2 2020 daripada memikirkan naik kelas ke MotoGP. Sebab Marini sudah berkarir di seri Moto2 selama 5 musim. Dirinya ingin melihat Marini meraih gelar juara dunia Moto2 sebelum naik ke seri MotoGP nanti. Dia memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan dunia dan ini tidak terjadi berkali-kali. Beberapa pembalap tidak pernah memiliki kesempatan ini sepanjang karirnya. Saya ingin dia menjuarai Moto2 musim ini, tambah Rossi dikutip dari GP1. Tentunya jika Rossi belum pensiun dan Marini akan naik ke seri MotoGP bersama Pramac Ducati di musim depan, kita dapat menyaksikan rivalitas antara saudara seperti halnya Alex Espargaro dan Paul Espargaro, serta Marc Marquez dan Alex Marquez. Nah itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!